Pertahankan dirimu! Chandragupta, tunggu! Kita harus pergi dari sini secepatnya. Kenapa, Acarya? Acarya, kita sedang berada di atas angin. Kita bahkan bisa menguasai camp ini dengan mudah. Acarya, Danananda datang kemari. Kita bisa menghabisinya sekarang juga. Lalu kita bisa menaklukkan Magadha saat malam tiba. Chandragupta, lakukan saja perintahku. Akan kujawab pertanyaanmu nanti. Sekarang ikutlah denganku. Tapi Cepat! Acarya, Semuanya kembali ke perahu. Ayo mundur! Mundur, ayo! Hidup Maharaja Danananda! Hidup Maharaja Danananda! Hidup Maharaja Danananda! Kau luar biasa, Maharaja. Kau berhasil mengusir musuh. Kedatanganmu membuat mereka melarikan diri. Musuh-musuh kita lari ketakutan. Ini bukanlah kemenangan. Aku sangat mengenal musuhku. Mereka akan bertarung sampai napas terakhir mereka. Mereka bukan pengecut yang suka melarikan diri. Pertarungan mereka belum berakhir di sini. dengar Acarya, semuanya sudah hadir. Sekarang tolong jawab kami. Kenapa kau memerintahkan kami untuk mundur? Padahal sedikit lagi kita bisa menang, Acarya. Acarya dan Ananda ada tepat di depanku. Aku bisa menghabisinya dengan mudah. Chandragupta, terkadang seseorang harus kalah untuk bisa memenangkan sebuah perang. Maksudnya? Maksudnya adalah begini. Apakah kau ingat bahkan kaisar hebat seperti Sikandar pun terpaksa. Dia menyerah di hadapan Jhelum. Aku ingat, Acarya. Kau menceritakan padaku tentang peperangan Jhelum antara pasukan Raja Puru dan pasukan Sikandar. Dan pasukan Sikandar menolak untuk menyeberangi sungai. Mereka menolak perintah dari Sikandar. Tapi apa hubungannya dengan situasi kita? Ada hubungannya dan sangat erat. Dan aku merasa senang sekali kau mengerti sejarah kita. Tapi, apa kau tahu kenapa pasukan Sikandar yang besar dan juga perkasa menolak untuk menyeberangi sungai Jhelum? Kau tidak tahu jawabannya, bukan? Kau tidak tahu kan, Chandragupta? Untuk mengetahui jawabannya, kau harus melihat peta ini baik-baik. Magadha berada di tengah-tengah. Dan di tiga sisinya ada tiga sungai besar yang memberi pengamanan yang begitu kuat kepada Magadha. Sungai Gangga di utara, Sungai Champa di timur, dan Sungai Surya di barat. Dan di selatan, Magadha dibentengi oleh pegunungan berbatu terjal. Jika kau melihat kembali pasukan Magadha yang kuat memanfaatkan sungai-sungai ini, maka seperti putaran cakra, pasukan Magadha bisa menangkis serbuan yang dilancarkan musuh dari arah manapun juga. Para panglima Sikandar tahu akan hal ini, Chandragupta. Mereka tahu bahwa setelah menyeberangi sungai Jhelum yang mengerikan itu, mereka juga harus menyeberangi sungai Gangga untuk bisa mencapai Magadha. Karena itulah kita sebaiknya tidak menang di sungai Gangga. Dan jika kita menang di pertempuran kecil hari ini, maka bisa dipastikan kita akan kalah dalam peperangan besarnya. Bahkan bisa dikatakan kita kalah sebelum bertempur. Dan dengan kekalahan kita itu, maka ratusan ribu prajurit akan binasa sia-sia. Iya, itu benar. Karena itu selama ini tidak ada yang pernah ingin menyerang Magadha. Tapi Acarya, walau kau sudah tahu hal ini, kenapa kau tetap menyerang kamp prajurit Danananda di Sungai Gangga? Durdara, aku mengerti strategi Acarya. Pertempuran yang kami lakukan hari ini hanyalah sebuah tipuan. Sekarang Danananda telah melihat bahwa kita juga telah meninggalkan jejak di markas angkatan lautnya. Dengan begitu, dia akan menambah kekuatannya. Dengan begitu, dia akan mengalihkan pertahanannya ke basisnya di Sungai Gangga. Tepat sekali pemikiranmu, Chandragupta. Serangan ini telah menempatkan rasa ketakutan pada Danananda. Sekarang, Danananda akan mulai menjaga kamp tersebut siang dan malam. Dia akan fokus memperkuat kamp pasukannya, dan dia akan mulai membangun menara pengawas. Dia akan melengkapi kampnya dengan perkemahan prajurit, tabib, dan juga gudang senjata.
itulah yang akan dia lakukan untuk mengamankan kampnya tersebut. Setelah camp itu siap, berarti jumlah prajurit di ibu kota sudah banyak berkurang dan kita bisa merebutnya. Benar, Stul. Pada saat itulah kita mengambil alih Magadha dari Danananda dengan sedikit sumber daya dan sedikit korban karena pasukannya hanya ada sedikit di pusat kota. Kau benar sekali, Chandragupta. Jika aku tidak salah, pada senja esok hari, Danananda sudah selesai memperkuat kampnya itu. Benar, Acarya. Besok malam kita akan meluncurkan gerakan kita untuk menyerang tanah Magadha. Dan setelah itu, kita ambil langkah berikutnya dalam menyatukan India bersama. Aku tahu kau pasti penasaran kenapa aku duduk di kamar ini sepanjang malam mengumpulkan emas. Padahal musuhku, Chanakya dan Chandragupta pasti sedang merencanakan sesuatu untuk menghabisiku. Benar? Ada kebiasaan yang tidak pernah berubah, Tara. Dan kebiasaan ini tidak bisa keubah meskipun aku ingin. Karena kebiasaan ini berkaitan dengan adik tersayangku Durdara. Kakakmu, Maharaja Danananda, rela melakukan apapun juga demi satu saja senyummu. Dia rela menyatukan bumi, langit, dan lautan. Tapi kau membalas kasih sayangnya dengan pengkhianatan. Apa kau masih memikirkan perkataan Amatya Raksas? Chandra, jangan salah paham padaku. Aku tidak menyesal telah mendukungmu dalam perang, membela kebenaran, dan menjadi istrimu. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku gelisah. Tidak peduli betapa kejamnya kakakku kepadaku, tapi kasih sayangnya kepadaku selalu saja murni dan tulus. Begitu tulus, bahkan setelah aku tahu kebenarannya. Dan walaupun aku memutuskan semua hubungan dengannya, dia terus melanjutkan tradisi tahunan kami. Tradisi apa? Pada setiap peringatan Raksa Bandan, aku dan adikku mengikuti tradisi ini. Tara, kau sangat mengenal Durdara. Dia sangat menyukai benda-benda yang langka. Pada salah satu peringatan Raksa Bandan, dia meminta padaku perhiasan yang dirancang langsung olehku. Pada tahun itu, kakakku pergi ke tambang emasnya dan memilihkan batu terbesar untukku. Kakak terus mengambil emas dari batu itu, dan dia membuatkan perhiasan dari emas yang dia ambil sendiri dengan tangannya. Dan sejak tahun itu, kami terus merayakan tradisi itu di setiap Raksa Bandan. Durdara dan aku selalu menantikan acara peringatan itu setiap tahun. Durdara menggambar pola perhiasan yang dia suka, dan aku merancang perhiasan itu dan mengekstrak emas dengan tanganku sendiri. Kau lihat, Tara? Hubunganku dengan Durdara berakhir sudah lama, tapi aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Kenapa kau menyakiti dirimu sendiri?
apa yang bisa kau dapat dari semua ini? Kau lihat saja. Adikku pasti akan kembali padaku dan aku akan memberikan semua perhiasan yang tidak bisa kuberikan padanya bertahun-tahun ini. Pengkhianat itu mungkin bisa menguasai tambang emasku dan dia telah berhasil merebut adikku. Tapi aku yakin bahwa suatu hari nanti aku akan mendapatkan semuanya kembali. Pendeta, kau jangan berbohong padaku. Amatia datang kemari beberapa hari yang lalu. Tapi kau mengatakan kalau dia tidak pernah datang ke sini. Tidak, aku tidak bohong. Amatia tidak pernah datang kemari. Dan tidak ada upacara puja Mahamritunjai yang dilakukan oleh Ibu Ratu Tarini. Kau mengatakan apa? Benar yang mulia. Tapi aku tahu satu hal yang mulia. Apa yang kau tahu? Ada jasad para prajurit Magadha ditemukan tidak jauh dari tempat ini. Itu dilakukan oleh Chandragupta. Dia yang membinasakan para prajurit itu dan menculik Amatia. Bahkan ada yang mengatakan padaku, Chandragupta bisa melakukannya karena Ratu Tarini yang telah membantunya. Jika itu memang benar, maka aku harus segera memberitahu Maharaja. Jika Tarini memang berkomplot, ingin menjatuhkan Maharaja Danananda, maka aku harus melaporkan hal ini secepatnya. Tidak, aku harus bertindak cerdas dan tidak terburu-buru. Jika kau menuduh Tarini tanpa bukti, maka Maharaja Danananda pasti akan memberikan hukuman eksekusi padaku. Sekarang, Amatia sendiri yang harus bersaksi melawan Tarini. Aku harus bisa membebaskan Amatia dari cengkeraman Chandragupta bagaimanapun caranya. Aku harus bisa melakukan hal itu. Dengarkan aku, Durdara. Aku tahu bahwa kau masih sangat menyayangi kakakmu Danananda. Tapi bedanya, cinta hanyalah beban bagi Danananda dan dia ingin semua orang yang menyayanginya untuk tunduk pada seluruh keinginannya. Dan kau tidak pantas mendapatkan cinta seorang kakak seperti itu, Durdara. Kau tahu, kau butuh seorang kakak yang menyayangimu lebih daripada hal itu. Chandra! Berani sekali kau membuat adikku Putri Durdara menangis seperti itu. Apalagi di acara Raksa Bandan. Stul, aku tidak melakukan apapun. Beri saja aku satu isyarat, aku akan beri dia pelajaran. Stul Badra, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuat adikmu menangis. Aku masih tidak yakin kau berkata benar. Nah, itu baru benar. Adikku yang cantik kembali tersenyum lagi. Ayo, cepatlah Ratu. Ikatkan raki ini pada pergelangan tanganku. Tadi, dalam perjalanan kemari, manisan ini terus saja menggodaku. Hari ini sebagai kakakmu, aku berjanji, aku akan selalu melindungimu hingga napas terakhirku.
setiap bahaya yang menghadangmu harus melewati aku, Stulbadra, lebih dahulu. Dan aku juga berjanji padamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu berduka, dan aku akan selalu melindungi senyummu yang manis ini. Kau lihat, Tara? Adikku pasti akan menyukai hadiahku ini, ya kan? Sungguh, Danananda. Aku benar-benar tidak mengerti tingkah lakumu ini. Sejak kemarin kau terus saja mengincar Chandragupta, tapi hari ini kau sibuk membuat perhiasan untuk Durdara yang jelas-jelas sudah memusuhimu. Ayolah, tidak perlu merasa cemas, Tara. Aku sudah membuat rencana untuk menghadapi Chandragupta dan Chanakya. Membuat rencana? Apa maksudmu? Musuh dari musuhmu adalah temanmu, dan dalam seminggu musuh dari Chandragupta, yaitu teman, akan datang untuk membalas dendam. Lalu kami berdua akan mengalahkan Chandragupta untuk selamanya. Balas dendam kepada Chandragupta? Apakah Selesi adalah teman baru Danananda? Kalau memang begitu, maka aku harus segera memperingatkan Chandragupta. Sepertinya perang ini akan mencapai puncak akhirnya. Dari pesan Tarini aku bisa mengerti apa rencana berikutnya dari Danananda. Tapi sebelum kita menyerang Magadha, kita harus memperjelas situasi yang kita hadapi terlebih dulu. Benarkah Danananda dan Selesi telah bergabung? Dan Selesi akan datang ke India dalam waktu seminggu? Tapi bagaimana kita bisa memastikan semua ini? Selain informasi dari Tarini, tidak ada sumber lain yang cukup kuat atau bisa dipercaya? Ada. Raja Malaiketu dari Paurawa telah mengkonfirmasi hal ini, Durdara. Stulbadra pasti sedang membawakan buktinya kemari. Mereka adalah prajurit Yunani. Benar. Raja Malaiketu memberitahu kita bahwa pasukannya telah menghabisi para prajurit ini di lembah Hindukush. Mungkin pasukan Yunani ini telah berusaha masuk ke India melalui lembah Hindukush tersebut. Raja Malaiketu juga memberitahu bahwa aktivitas pasukan Yunani ternyata telah meningkat di sisi utara lembah Hindukush tersebut. Itu artinya Danananda dan Selesi telah membuat kesepakatan. Karena itu Selesi berani kembali ke India. Saat ini mereka pasti sudah membawa pasukan besar. Acarya, aku rasa sudah tiba waktunya kita melakukan serangan besar pada Magadha dan menggulingkan Danananda. Sebelum dua musuh India, Danananda dan Selesi, kembali bergabung menjadi satu. Chandragupta, kita harus bergegas mematangkan rencana. Karena setelah berita ini sampai ke Danananda, dia akan segera waspada. Dia akan segera memanggil Amatya Raksas kembali padanya. Setelah itu dia akan tahu bahwa kita telah menculik Amatya. Benar, Acarya. Sebelum Danananda tahu bahwa Amatya menghilang, kita harus mengeluarkan Tarini dari istana. Rakyatlah yang menjadikan bangsanya besar. Tapi seringkali rakyat itu sendiri yang mulai meremehkan bangsa mereka dan kemerdekaannya. Ingatlah bahwa kemerdekaan bukanlah warisan untukmu, juga bukan sesuatu yang akan kau wariskan. Kemerdekaan adalah harta karun paling berharga
yang kita terima melalui kerja keras yang terus-menerus dengan pengorbanan dan pengabdian yang tulus dari jutaan orang. Karena itu tetaplah mensyukuri dan tetaplah setia kepada bangsamu sendiri. Karena kita ada, karena bangsa kita ada. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu. Di mana para Fiskanya itu? Berhenti! Siapa yang berani menghentikan pelayanku memasuki istana? Biarkan mereka masuk.